lelah nih, apalagi nih Bantu saya keluar di... semua gue merinding, aduh gak bisa dibuka. Ntar, kartu saya udah ditarik duluan nih di depan nih. Gimana? Udah ditarik duluan di depan. Kartunya jadi oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Serigala dan Kang Ezo. Tentunya di mana? Kagak normal Activity. Oh, halo. Nah, jadi gue sama Kang Ezo ini udah di salah satu ruas jalan nih. Kenapa gue kesini juga sebenarnya? Jadi Kang Ezo pernah cerita sama gue kalau di salah satu jalan di daerah Jakarta Selatan yang tepatnya ada underpass dan ada underpass dan ada flyovernya. Itu ternyata Kang Ezo ini pernah kayak pas pulang atau apa ya Kang? Betul. Ditemuin sama sebuah sosok yang sebenarnya sosok ini tuh kuat nih. Nah, gua aja penasaran. Soalnya dia pernah ngajakin ini kesini terus gitu. Kang Sri, kita coba syuting sini yuk. Kang Sri, coba kita syuting sini yuk. Nah, gua penasaran apa sih Kang? Kalau bicara sosok di suatu tempat semua ada. Ya benar, makanya. Menariknya di sini nih Kang Serigala nih. Makanya Kang Ejo mau coba komunikasi dan tentunya harus bersama Kang Sri juga biar lebih menarik lagi ya. Tapi bocorannya horornya di sini nih apa sih maksudnya? Apakah itu mengganggu? Apakah itu dia penampakan? Karena kalau kalian lihat nih, ini itu tempat lalu lintas rame sebenarnya. Makanya apa kita langsung telusurin aja bagaimana nih kalau dari Kang Ezo? Tapi sudah siap ya? Siap dong, siap gak? Harus siap ya, Om Dewa ya. Om Dewa, Tim juga siap ya. Karena sosoknya wanita loh. wanita, oke. Oke. Iya, Cantik ya. kita kenalan kalau gitu. Kenalan ya? Boleh. Kita kenalan, oke. Kita langsung lanjut ya ke sana ya. Itu kita mulai dari atas nih. Soalnya ya ini kita kasih lihat lagi ini di tempat jalan bener rame gitu dan penuh lampu. Di gitu. sebelah sana. Hah? Mereka sudah menunggu. Sebelah sana dia udah nunggu. Sebelah sana mereka udah nunggu. Tapi dia nggak bawa, nggak mau ngasih sesuatu. Maksudnya nggak minta sesuatu kan kita datang ke sana. Mereka energinya lebih banyak itu mengganggu ya untuk mempengaruhi setiap pikiran orang-orang yang berkendara. Berarti memang sebenarnya juga iseng kali ya. Betul. Dia di sana. Ya, dia di sana tadi. Mereka sudah mengganggu pengendara yang memang lagi-lagi apa pesannya? Nggak boleh sembarangan juga dan kondisi badan harus fit ya Harus berkendara. fit dan tetap fokus ya. Dan dalam arti ya berkendara itu juga jangan ngejaga diri sendiri tapi ngejaga orang lain yang Betul. juga ada di situ. Mau kita coba buka Ayo, dulu? boleh? Ayo, Kita lagi. boleh. Ayo. Nah, kita udah ke bawah nih, guys. Udah sampai bawah juga Kang Serigala ya. Nah, tadi kita agak susah juga turunnya airnya. Ya mau nggak mau nih kita bukan mau mengganggu lalu lintas ya, bapak-bapak sekalian. Tapi kita mau coba menelusuri apakah misteri yang ada di sini. Betul, dan mau tarik pesan apa sih yang ingin mereka sampaikan? Tentunya di Kagak Normal Activity. Oh, halo! Nah, Kang Ezo, padahal nih guys, kalau kalian lihat padahal terowongannya tuh gemerlap ya. Dalam arti gemerlap tuh kayak lampu disco. Siko bagi dua. Oh, pindah ya? Iya. Tapi ternyata Kang Ezo tuh benar-benar penasaran nih. Udah berapa kali ngomong sama gue, ayo kapan nih syuting Betul. sini? Kapan nih syuting sini gitu. Jadi Di balik penasaran. keindahan yang ada di underpass ya, Underpass di salah satu kota Jakarta, daerah selatan lah. ternyata ada energi yang harus kita tarik. Oh, ikutin terus, oke? Itu kali ya? Iya. Berang ya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, kosong. Nah, Kang Ezo,
dan penonton nggak normal activity udah sampai nih. Nah, kita nih posisinya ada di terowongan kedua kalau dari arah selatan. Nah, gua nggak tahu apakah ini cuman halu gue atau memang karena gua datang juga bareng sama Kang Ezu, ada kayak rasa apa ya, Kang? Dari Penolakan. Kita dari jalan sebelah sana yang tadi kita lewat itu udah mulai panas sebenarnya ya. Gue nggak tahu nih, gue udah ada kayak dorongan kayak penolakan. Dalam arti mungkin apakah mereka juga tahu kedatangan kita itu mau menguak sesuatu. Intinya sebenarnya kita datang ke sini tuh nggak mau ngeganggu mereka. Betul. Tapi lebih pengen tahu sebenarnya ada cerita apa sih gitu, dan kenapa dia ada di sini gitu. Jadi kumaha, Kang? Oke, berarti kalau untuk mengenai pesan, lagi pesan apa sih yang ingin mereka sampaikan? Betul banget. Jadi mereka ini dari kedatangan kita jalan dari atas menuju ke bawah, mereka itu sebenarnya penolakan untuk diungkap. Oke. Beda dari sebelumnya mereka mengikhlaskan, ingin menyampaikan, tapi di sini memang harus kita tarik nih, Kang, supaya kita apa? Kiri kanan itu kan memang kendara cukup kencang ya. Jadi biar kita semuanya juga hati-hati dalam berkendara. Karena memang kalau misalnya kita berhati-hati cuma diri sendiri, betul, gitu, kita juga mesti lihat kita berkendara di jalan itu juga ada orang lain. Gitu. Tentunya lebih kepada menjaga keselamatan bersama. Kita coba tarik ya. Kang Eju udah tadi sih udah narik energinya di sebelah sana ya teman-teman ya. Di sebelah sana nih. Oke. Hai kamu. Pesan apa yang ingin kamu sampaikan di dalam kartu tarot Kang Eju? Satu. Oke. Satu. Dua. Oke, teman-teman kita tarik lagi satu kartu lagi. Kang Serigala boleh ambil satu kartu bebas. Nih, sorry nih. Ini suruh ngambil kartu. Cuman gua mau ngambil ini, jangan. Ada kerasa gitu. Berarti bener kayak mereka tuh sebenarnya juga udah nyetop. Gua nggak mau deh, gua nggak mau. Yang kartu 2 tadi boleh diambil juga, Kang Serigala. Pesan apa sih sebenarnya? Ini 2 kartu tadi ya? Ya. Ini 2 kartu tadi yang memang jatuh. 2 kartu tadi yang Kang Eju shuffle dan dia jatuh, artinya apa? Dia menolak untuk dibuka, akhirnya energi dia jatuh dan kita harus wajib untuk membuka ya. Oke, ini yang tadi jatuh ya teman-teman ya. Sekarang yang Kang Serigala ambil boleh dibuka, boleh dibaca apa Kang Serigala? Desan. Apa yang terlintas di dalam pikiran Kang Serigala? Desan. San itu apa? Matahari. Panas. Yes. Energi dia panas atau? Betul. Kalau dibilang energi dia panas, memang yang dirasain panas. Panas ya. Lagi-lagi tadi perjalanan kita cukup ini ya, sedikit gerah. Padahal kita benar di udara terbuka. Di udara terbuka ini beda dengan sebelum-sebelumnya. Udah gitu motor lalu lalang, kendaraan lalu lalang, mobil gitu. Kan ada angin-angin ya, tapi tetap gerah rasanya. Oke, di sini adanya yang terjadi ya di sini. Tadi Kang Serigala apa mau bertanya tentang apa? Sebenarnya nih kalau dilihat ini tempat lalu lintas gitu. Nah, kenapa sih ini Kang Ezu nih ngajak ke sini karena ada daya tarik apa gitu? Sampai Kang Ezu penasaran karena apakah ngeliat sosok sesuatu atau memang kalau bisa dibilang pembuatan jalan ini ya yang gue tahu gitu. Pembuatan jalan ini juga belum terlalu lama gitu. Pembuatan apa underpass ini ya? Betul. Jadi kenapa tuh, Kang? Jadi di sini adanya korban ya. Korban. Kita lihat di sini ada 2 kartu teman-teman ya. Satu pria, satu wanita. Artinya apa? Ada satu pengharapan wanita dalam hal finansial ya. Dalam hal finansial ini ternyata si suaminya ini naas di underpass ini. Suaminya naas? Yes. Jadi terjadi kecelakaan, yaitu sosoknya laki-laki yang memang kalau Kang Serigala lihat adalah putih ya ini ya. Putih. Artinya apa? Dia memiliki sifat yang tulus kepada keluarganya, penyayang, dan wanita ini sebagai seorang istri
dia itu mengharapkan sebuah finansial hanya bergantung kepada suaminya. Ya. Oke, kita coba tarik lagi satu kartu lagi ya teman-teman ya. Kang Eji coba tarik lagi karena di sini agak cukup menarik energinya teman-teman. Ini udara terbuka tapi Kang Serigala agak sedikit keringat ya. Oke. Bukan grogi tapi bener keringatan. Hai kamu. Yes. Queen of Cups. Kalau boleh ditukar waktunya katanya, biarkan saya duluan dibandingkan suami saya. Oke. Pengharapan ini cukup besar kepada suaminya. Jadi memang saat suaminya memang bekerja, bergiat, mencari rezeki nafkah dan untuk keluarganya. Betul. Gitu. Ternyata memang sudah dipanggil Tuhan lebih dulu. Betul. Tapi di dalam hatinya istrinya, dalam hati kecilnya, kenapa nggak gua aja sih? Gitu. Iya. Saking sayangnya. Saking sayang. Karena seorang suami ini yang Kang Eju bisa gambarkan dalam sebuah kartu, dia memiliki hati yang sangat tulus, bukan kepada istrinya saja, tetapi kepada lingkungan. Tragedi yang terjadi berarti di sini ketika proses pengerjaan, guys. Tapi Kang Ezu, kalau boleh tahu nih, yang Kang Ezu lihat, yang Kang Ezu pernah cerita, Kang Ezu jalan dari sini, sering ketemu dan dia pengen nyampein, sosoknya itu kayak apa sih? Boleh disebutin? Boleh. Jadi penghuni lamanya ini sebenarnya ada di pintu masuk sini teman-teman. Oke. Pintu masuk sini ya teman-teman ya. Boleh Kang Serigala di sini sosoknya mungkin Mbak Kunti ya, atau kuntilanak ya. Kuntilanak yang suka kadang kalau malam itu dia membuat pengendara ini agak sedikit kaget. Ada suara siapa gitu? Kunti. Kuntilanak. Yes. Sosoknya maksudnya rambutnya acak-acakan, bajunya usang atau gimana? Bajunya tetap putih gitu. Tetap. Jadi kalau untuk penghuninya adalah penghuni lama sini ya. Mungkin sebelum pembuatan pasti ada lah penunggu ya. Dan aku lihat di sini memang sosoknya kan ada di sebelah situ ya. Apa yang terlintas di pikiran Kang Serigala kalau berbicara Kunti? Udah pasti apa? Perempuan. Yes. Terus suka ketawa. Betul. Mengganggu cowok. Ya. Apalagi di sini lalu lintas. Iya. Ganggu. Betul. Oke. Kebanyakan di sini pengendaranya pun ya memang berkendara sepeda dua juga. Rata-rata tuh mereka yang mengendara menggunakan apa? Helm. Apa? Yang tidak menggunakan helm yang sering diganggu. Oke. Sebenarnya mereka ini merasa kayak terganggu kok, bising banget gitu. Seperti kehidupan normal aja sih sebenarnya. Oh jadi mungkin sebenarnya si sosok ini tuh udah ada dari dulu. Iya. Terus dijadikanlah jalan underpass yang dilewati orang banyak. Dia ngerasa kok rumah gua dilewatin orang banyak gitu. Jadi dia sempat ada rasa gaul. Tapi kan sebenarnya ini ke keadaan dunia nyata gitu. Harusnya pun dia pun harusnya mengetahui gitu. Iya. Tapi dia masih belum bisa. Oke. Jadi untuk kalian semua teman-teman sahabat Kagak Normal Activity, oh halo, berhati-hati dalam berkendara, terutama buat kalian yang memang tidak fokus. Betul. Terus kalau misalnya mungkin kalau di sini kan jalan menuju aktivitas kantor ya. Betul. Mungkin memang kalau misalnya capek, lelah, nih apa lagi nih? Kayaknya ada yang mau ngobrol lagi nih. Kang boleh bantu saya tarik kan? The High Priest. Bebaskan saya, bantu saya keluar di. Coba gue merinding, aduh gak bisa dibuka. Oh jadi gitu, mungkin jadi sebenarnya dia juga terkunci. Yes. Yang tadi Kang Eju sempat bilang lagi-lagi teman-teman, dia di sana. Ya mungkin kalau kita bilang ini kayak gerbang ya, gerbangnya mereka, terutama di situ itu adalah wanita ini, Mbak Kunti. Dia hanya memantau, dia hanya melihat situasi kiri dan kanan, dan dia memang agak sedikit usil teman-teman. Usilnya itu sih, mendingan kalau menurut gue jangan usil Mbak Kunti teteh, teteh jangan usil teh. Kita hidup supaya bisa
bisa hidup berdampingan. Dan mungkin kalau memang itu tempat tinggal Teteh, dan memang kan dari tadi dia bilang nih minta diselamatkan, bisa tuh Kang Hezu juga mungkin. Kita dari tadi sebelum kita proses pun kita ada namanya permisi, assalamualaikum, karena ini adalah suatu tempat di mana cukup berbahaya juga ya. Bebaskan dia atau dia yang akan menarik kalian gitu sih sebenarnya. Bebaskan dia atau dia yang akan menarik kalian, dalam arti berarti dia bisa menjangkau orang lain untuk ngajak ke dimensi dia. Betul. Balik lagi ke logika ya teman-teman. Jangan sampai kita ketika berkendara logika kita kacau, atau buat kalian yang bucin-bucin ya, jangan ya. Oh, lagi berkendara terus lagi mikirin ceweknya gitu. Wah, jadi mangsa banget berarti. Betul. Buat dia. Lu hati-hati lu berarti lu. Ya kan lagi mikirin pacar lu, apalagi lagi ngelonjor ya kan. Lewat sini, wah, hati-hati. Jadi bisa selonjoran gitu. Gitu. Oke, siap. Kang Serigala boleh ambil satu kartu sebenarnya. Tadi Kang Eju udah shuffle, tapi kartunya memang cukup berbahaya di sebelah. Coba Kang Eju mau coba tarik lagi kartunya ya. Oke. Oke. Ini kartu yang tadi ada di sebelah. Aku tidak mengizinkan, Kang Eju tidak mengizinkan untuk kita tim semua ini ya. Kita tetap mematuhi arus lalu lintas. Jadi mungkin kalau bisa gue jelasin, sebenarnya mungkin bener nggak, sosok itu sebenarnya narik ke sana untuk shuffle di sana. Betul. Tapi karena memang ini lalu lintasnya juga masih padat, akhirnya Kang Ezu coba menarik si kartu itu kemari. Oke. Ya. Di awal Kang Eju sempat mengatakan bahwa seseorang yang terjadi naas dalam sebuah proyek ini adalah sosoknya laki-laki. Dan dia itu memang, Kang Eju tidak bisa menyalahkan energi dia yang mungkin lalai. Tapi di sini memang yang namanya sebuah naas itu kita nggak ada yang tahu. Balik lagi semua atas kuasa Tuhan ya. Jadi buat teman-teman yang bekerja mungkin dimanapun, itu harus hati-hati, jaga kesehatan. Dan biasa juga kalau misalnya kita emang kerja-kerja proyek besar kayak gitu kan juga ada SOP-nya lah. Betul. Ya, memakai helm, terus memang tidak boleh kelelahan. Gitu. Mungkin SOP gitu yang memang harus diberlakukan ya, atau dilakukan sama teman-teman pekerja. Iya. Sama nanya nih Kang, selain si Teteh gitu. Ayo dari itu ada lagi nggak gitu? Sosoknya tinggi ya. Hah? Sosoknya tinggi, terlalu dalam ya. Kayaknya kita bisa nih kalau dari pinggir. Aman nggak tapi? Aman ya? Coba kita masuk ke dalam yuk. Yuk. Nah, Kang Ezu, ini kayaknya kalau di dalam nggak bisa nih, soalnya berisik banget. Betul. Kita ngobrol juga agak susah gitu. Nah, bisa mungkin nanti Kang Ezu narik energinya ke kartu, kita ajak ke luar biar kita ngobrolnya juga lebih jelas buat ke teman-teman. Om Dewa, Kandi, Om Dewa, Tantar. kartu saya udah ditarik duluan nih di depan nih. Gimana? Udah ditarik duluan di depan. Kartunya jadi, oke, kartunya ditarik duluan. Yuk kita cari ya. Coba. Oke. Nah ini dia. Ini. Ini mau bahas di sini apa? Hai kamu. Mereka iseng ya. Kenapa? Mereka iseng. Jadi kartu Kang Eju udah ditarik duluan dan mungkin Kang Serigala boleh kasih lihat ke penonton semua atau ke teman-teman semua ya. 3 gambar itu. The Hero Pen. Yes. Hero Pen. The Hero Hand ya? Iya. Hero Pen. Terus orang megang apa nih? Dan satu lagi Page of Sword. Oke. Sebelum kita membahas untuk sosok yang ada di tengah sini, memang itu adalah sosoknya tinggi besar ya Kang. Itu ada di sebelah sana, tapi dia nggak mau diajak komunikasi. Jadi gini, kenapa sih kecelakaan yang terjadi oleh si tukang ini atau pekerja bangunan ini? Karena dia nggak mengikuti SOP betul. Ya, jadi ini adalah pekerja-pekerja dan di sini adalah mungkin atasan yang
tolong patuhi, pakai helm, pakai ini, tapi dia nggak patuhin. Akhirnya terjadi apa? Terjadi, nah ini dia Kecelakaan. proses pembangunan ya. Ketika proses pembangunan ya, dan itu adalah sosok wanita yang mengganggu. Yang tadi kita bilang di awal ya, sosok wanita ini memang mengganggu. Oh jadi, oke, jadi memang ya itu lagi ya, fokus dan sebenarnya kelalaian saat bekerja juga nggak bisa dibilang 100% dari orang itu sendiri, juga terkadang memang lelah atau apa gitu, dan kitanya juga nggak waspada, nggak apa akhirnya ya. Kita ngobrolnya di luar apa gimana nih? Suaranya takutnya. Nah, coba kita bisa tarik lagi keluar, jangan sampai hilang dulu nih. Jangan sampai nongol ke situ aja. Gue takutnya kartunya di jalan nih. Oke, Gue takutnya kartunya ke jalan. agak sedikit menegangkan juga nih karena Kang Eju di sini melihat sosoknya itu memang yang tinggi itu ya. Agak sedikit apa ya, kalau kita lihat itu Serem banget ya. Tapi sosok tingginya itu maksudnya cowok. Nah, Kang Yesus nih kita keluar. Nah, tadi pas keluar Kang Yesus tangannya sempat nggak tahu nih kenapa ditarik. Mungkin kalau ini sih mereka masih mau ngajak ngobrol ya, tapi Hah? kita lagi-lagi timing kita karena apa? Arus lalu lintas cukup padat. Kita juga harus mematuhi untuk Jaga keselamatan kita dan tim. betul. Oke. Jadi tapi nggak apa-apa Kang. Nggak apa-apa, ini cuma mereka mau narik aja gitu. Oke, jadi gitu nih guys. Jadi malam ini kita udah ngungkap apa sih yang terjadi di underpass ini, dan karena Kang itu juga berkali-kali coba yuk kita kesini karena memang ada yang pengen disampaikan sama sosok yang ada di sini. Nah, jadi balik lagi ke keselamatan diri sendiri dan memang dari kitanya juga kalau mengerjakan sesuatu, Betul. terus berpikir juga yang positif, dan memang jangan jangan terlalu memaksakan diri. Kalau dalam arti tuh lu udah capek gitu, lu mau istirahat dulu gitu, jangan sampai lu udah capek tapi lu tetap berkendara gitu, dan lu tetap bekerja sampai akhirnya membuat hal yang tidak menyenangkan. Jadi pada intinya adalah kecelakaan ini adalah real asli lalainya seorang pekerja. Kalau kita berbicara tentang pekerjaan dan tanggung jawab, tapi kalau dari sisi lain, dari sisi hai kamu, memang ini adalah energi dari si Mbak siapa Kang segala Teteh Kunti. Teteh Kunti, betul. Jadi hati-hati buat kalian yang ada sedang melakukan kewajiban sebagai pekerja atau apapun itu, ikuti SOP dari sebuah perusahaannya atau atasannya lah. Betul ya, jangan sampai. Dan ingat sih, ada keluarga atau pacar yang lagi nunggu di rumah. Betul. Atau orang tua yang lagi nunggu di rumah. Harus ingat aja. itu ya, kerja untuk keluarga dan kerja juga harus menjaga diri kita supaya tidak terjadi hal-hal yang tak terduga. Oke, jadi kalau memang informasi yang kita sampaikan juga memang bermanfaat untuk kalian, kita sih pengennya kalian juga tulis komentar biar kita tahu ya Kang. Iya, ya. betul. Jangan Di lupa. mana lagi sih yang harus kita telusurin gitu? Iya, sok atau kasih tahu di mana. Oh, nih kayaknya di sini bagus atau di mana bagus gitu. Nah, memang kalau memang bagus jangan lupa like and Subscribe di YouTube kita. Kagak Normal Activity. Oh, halo. Sampai jumpa.